Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan Allah Bapa kami. Kami puji, kami sembah Engkau selagi kami hidup, selagi kami ada. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan Engkau melalui firman Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami dapat mendengar firman Tuhan, dapat mengerti firman Tuhan, dan beri kami kekuatan dan kemampuan, agar kami dapat melakukan yang seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Amin. Firman Tuhan pada malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, tertulis dalam Ibrani 7 ayat 11 sampai ayat 12. Dan ayat pembimbing renungan dari ayat 12, begini firman Tuhan. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Yesus adalah imam yang sempurna. Imam adalah orang yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan upacara keagamaan. Jabatan atau kedudukan mereka disebut imamat. Para imam biasanya dianggap mempunyai hubungan yang dekat, mempunyai hubungan yang intim, mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Tugas para imam adalah sebagai perantara, yaitu antara manusia atau umat dengan Allah. Tugas imam yaitu melayani umat dan mengajar tentang Allah dan hukum Allah. Menurut Alkitab, seorang imam adalah pribadi yang ditahbiskan untuk tugas yang khusus atau tugas yang kultus. Dalam skema keimaman dimulai dari imam pribadi, imam keluarga, kemudian imam Lewi dari keturunan atau suku Lewi, hingga kepada imam besar yaitu Yesus Kristus. Imam pribadi, imam keluarga, dan imam Lewi dari suku Lewi ini melakukan ibadah sebagai pengantara, memberikan korban persembahan kepada Tuhan, termasuk korban persembahan penghapusan dosa. Para imam ini tentu akan berganti-ganti atau tidak tetap, tidak hanya satu orang saja, tetapi dapat juga beralih kepada yang lain untuk melakukan tugas itu sebagai pengantara antara umat dengan Allah. Sebagai orang yang menjalankan tugas sebagai perantara memberikan korban persembahan kepada Allah, maka imam harus membersihkan dirinya terlebih dahulu melalui memberikan korban persembahan penghapusan dosanya sendiri, kemudian memberikan korban persembahan untuk penghapusan dosa umat tersebut. Dikatakan
bahwa jabatan imamat atau seorang imam, jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat, atau yang dimaksud dengan hukum-hukum, aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Para imam ini terlebih dahulu memberikan korban persembahan untuk tebus dosanya sendiri, kemudian penghapusan dosa umat itu. Dan itu dilakukan tidak hanya satu kali, tetapi akan dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Artinya, keimaman itu tidak sempurna karena dilaksanakan oleh orang-orang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, karena keimaman yang seperti itu dikatakan adalah imam yang tidak sempurna karena merupakan manusia atau orang-orang berdosa, maka keimaman itu diganti dengan imam besar yang sempurna, yang saleh, yang tidak berdosa, yang tidak salah, tanpa noda, dan yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam sebelumnya yang harus memberikan persembahan berulang-ulang. Tetapi imam besar yang sempurna ini, dia menjadi persembahan untuk korban penghapusan dosa bagi seluruh umat. Ia sendiri yang mempersembahkan dirinya sebagai korban. Dia adalah putra Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kristus menjadi imam yang sempurna karena ia sama sekali benar mati satu kali untuk menjadi korban karena dosa-dosa kita, karena dosa-dosa umat seluruh manusia. Dia menjadi imam kita yang abadi di hadapan Allah di sorga dan hidup untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, ia mampu menyelamatkan secara sempurna dan abadi semua yang datang kepada Allah melalui Dia, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Sahabat renungan malam Shalom, kita adalah manusia yang berdosa. Karena dosa, kita tidak dapat datang kepada Allah Bapa. Karena dosa, kita tidak dapat selamat. Tidak seorang pun yang dapat menjadi imam bagi dirinya sendiri atau menjadi korban persembahan untuk penghapusan dosanya sendiri, apalagi untuk penghapusan dosa banyak orang. Sekalipun menuruti aturan dan hukum Taurat, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak dapat melakukan penghapusan dosa-dosa kita. Hukum Taurat hanya sebagai penuntun hidup kita supaya hidup kita berdasarkan koridor yang benar, berdasarkan ketentuan firman Allah. Tetapi yang menyelamatkan kita dengan sempurna adalah hanya melalui Yesus Kristus, melalui pengorbanannya, melalui penderitaannya, melalui kematiannya di kayu salib untuk tebus dosa kita. Itu dilakukan satu kali untuk selama-lamanya, dan melalui Dia yang adalah pengantara, kita dapat layak datang kepada Allah Bapa.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur menjadikan Engkau adalah Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi imam yang sempurna dalam kehidupan kami manusia yang berdosa ini. Kami tidak mampu menyelamatkan diri kami tidak mampu menghapus dosa-dosa kami, sekalipun kami melakukan hukum Taurat. Tetapi ketika kami mengenal Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai korban persembahan untuk penghapusan dosa-dosa kami, Dialah yang menjadi imam yang sempurna, yang dapat menghantarkan kami sehingga kami layak datang kepada Allah Bapa. Pada saat ini Tuhan, tanamkan dalam hidup kami, dalam iman kami, supaya kami percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus sebagai imam yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.